Sahabat dan seteru Nikita Mirzani memiliki pandangan berbeda mengenai dirinya yang kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya akibat kasus dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gledis. Ya, Lucinta Luna yang kemarin menjenguk Nikita justru menyebut Nikita sebagai malaikat. Berbeda dengan Lucinta, seteru Nikita yaitu Tengku Zanzabela memiliki pandangan lain. Tengku Zanzabela yakin bahwa Nikita terlibat dalam kasus pemerasan tersebut. Ia bahkan percaya jika Nikita akan divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Tak tanggung-tanggung, ia pun berani bertaruh bahwa jika Nikita dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari hukuman, ia pun akan melakukan atraksi di Tugu Monas, Jakarta Pusat. Lantas apa yang melatar belakangi penilaian Lucinta Luna yang menganggap Nikita Mirzani sebagai malaikat, bahkan menyebutnya sebagai belahan jiwa? Bagaimana pula aksi Laura Mezani saat menjenguk Nikita sang bunda di tahanan dan berpelukan dengannya setelah perseteruan panjang di antara keduanya? Tak kalah menarik, ada juga cerita dari Rasman yang tidak bisa menjenguk Nikita di hari ulang tahunnya, meskipun ia sudah membawakan kue spesial untuknya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dua hari lalu, Nikita Mirzani merayakan ulang tahunnya yang ke-39 bersama anak-anak dan keluarganya di dalam tahanan Polda Metro Jaya. Tak hanya keluarganya yang datang menjenguk, kemarin Lucinta Luna pun sempat menjenguk Nikita di dalam tahanan. Ia pun mengaku baru bisa menjenguk karena baru pulang dari Korea Selatan untuk urusan pekerjaan. Meski gagal bertemu langsung dengan Nikita karena asam lambung Nikita yang sedang kambuh, sehingga Nikita pun kemarin harus kontrol ke dokter. Lucinta pun menitipkan kepada petugas penjaga berupa surat, makanan kesukaan Nikita, serta kado spesial berupa kacamata dari merek ternama yang dibelinya di Korea Selatan. Tingginya perhatian Lucinta Luna terhadap Nikita Mirzani bukan tanpa alasan, karena baginya Nikita pun sudah seperti belahan jiwanya sendiri. Buat buka puasa gitu, waternya, air minumnya kan enak banget gitu. Terus bawa kado deh, kan kemarin ulang tahun, karena kemarin aku nggak sempat kesini, baru pulang dari Korea kan. Udah ekspresinya kan Niki lagi nggak enak badan, jadi aku juga nggak mau memaksakan untuk ketemu gitu, karena kan aku sama Kandi kan ya kayak belahan jiwa ya. Tadi juga aku bilang sama bapak, Pak kalau misalnya Kandi nggak bisa tadi diajak ketemu nggak apa-apa, yang penting ini udah boleh minum spidol nggak, aku tulis namanya gitu. Pak polisi bilang katanya asam lambung terus kayak agak sakit perutnya, tadi sempat ke dokter katanya. Jadi aku bilang kalau gitu aku bawain obat asam lambung, tapi katanya nggak boleh kalau bawa obat dari luar, karena di sini kan ada dokesnya gitu. Itu kena asam lambung karena makannya di dalam nggak teratur atau gimana kan? Aku nggak tahu deh kalau itu, aku nggak tahu, karena kan aku kan biasanya kan kalau misalnya datang juga bawa makanan yang sesuai yang dia pengen gitu. Karena mungkin aku 3 hari kemarin nggak kesini kan, aku di Korea sibuk, jadi nggak tahu perkembangannya lagi, karena kan aku belum bercakap tata kerama sama Kaniki. Itu dari Korea bawa kado apa kan buat Kaniki? Biasalah yang branding, tau kan, fashionable lah. Apa yang dipakai dia kan selalu fashion kayak aku gitu. Kalau baju otomatis kan di sini juga pasti dipakai juga. Kalau itu juga nggak ini ya, karena kan aku juga mantannya. Jadi kalau baju enggak, ya yang bisa yang berkilau-kilau gitulah gitu. Berlian, maaf Pak, gimana nih kayak perhiasan? Nggak boleh berlian, sini nggak boleh pakai berlian. Atau mungkin perhiasan atau jam? Enggak, cing gitu, udah sunglass.
Bagi Lucinta Luna, Nikita Mirzani di matanya sudah seperti malaikat pelindung. Pasalnya, ketika ia sedang dibelenggu dalam kesusahan, Nikitalah yang selalu membantu dirinya. Bahkan, nasihat dari Nikita Mirzani lah yang membuatnya saat ini menjadi orang yang kuat dan juga tangguh. Lucinta Luna juga mengungkapkan jika ia belum bisa membalas semua jasa Nikita Mirzani. Ia pun menganggap Nikita sebagai sosok yang the best, sekaligus seperti kakaknya sendiri. Malaikat pelindung. Di saat aku lagi susah, kalian gak ada yang tahu kan dia bantuin aku apa gitu, nasihat juga dalam hal apapun itu. Lun, kita hidup di Indonesia seperti ini, begini, kamu harus begini, harus kuat gitu. Pokoknya dulu aku sempet depresi, tapi karena nasihat Kak Niki yang membangkitkan aku untuk menjadi orang yang kuat, yang tangguh. Ya mungkin jasa-jasa aku belum sepenuhnya sampai semuanya gitu loh untuk Kak Niki. Yang penting Kak Niki itu is the best buat aku. Udah kayak kakak aku sendiri gitu loh. Berarti di mata kamu Kaniki seperti malaikat? Iya, pokoknya jangan don't judge me the cover. Apa sih bahasanya? Don't judge the cover. Lihat sisi baiknya ya, lihat isi penyampaiannya, jangan lihat dari orangnya. Aku sih nggak menyalahkan siapapun, tapi karena Kaniki itu udah baik banget sama aku, udah kayak kakak aku ya. Jadi aku cuma pengen kebenaran harus diungkapkan. Di sisi lain, seteru Nikita Mirzani yaitu Tengku Zanzabela menyampaikan pesan menohoknya kepada Nikita. Meski merasa prihatin dengan kondisi Nikita yang saat ini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, ia pun memilih untuk tidak menjenguknya. Keputusan itu pun diambil sesuai dengan permintaan Nikita sebelumnya yang meminta agar dirinya tidak diberi dukungan dalam bentuk apapun. Tengku Zanzabela juga mengaku bahwa wajar saja jika Nikita memiliki banyak penggemar, mengingat Nikita pun sebagai artis besar. Namun, ini bukan pertama kalinya Nikita ditahan. Ia bahkan mengklaim pernah menjadi korban dari Nikita, meskipun laporannya pada kala itu berakhir dengan SP3. Kalau saya, ya untuk seseorang yang mendekam begitu ya saya prihatin ya. Tapi yang saya lakukan hari ini pun sesuai dengan permintaan dia. Kan dulu dia selalu bilang, emang ada yang nyuruh lu? Nah hari ini saya tidak mensupport dia lagi sesuai dengan kemauan dia. Kalau pro wajar lah, dia itu kan artis besar ya kan. Setiap hari muncul di segala platform, wajar kalau banyak pendukung. Saya rasa nggak kebal hukum, kenapa? Kalau kita melihat ke belakang lagi, bukan kali ini aja dia itu ditahan, tapi sempat beberapa kali gitu ya. Dan ya kalau begini, ini nanyanya sama korban, mungkin ya apa yang dirasakan korban terbalaskan dengan dia ditahan. Saya pernah jadi korban, tapi kan laporan di SP3. Iya biasalah, kalau ITE kan teman-teman tahu sendiri, itu sulit. Berdasarkan feelingnya, Tengku Zanzabela merasa yakin bahwa Nikita Mirzani pun akan masuk penjara. Karena itu, ia pun juga berani bertaruh. Apabila Nikita Mirzani bebas serta dinyatakan tidak bersalah, maka ia pun akan melakukan atraksi di Tugu Monas. Namun, bukan tanpa busana, melainkan tetap dengan busana lengkap. Optimis kalau yang ini ya, mudah-mudahan ada pengembang. Kali ini pokoknya optimis kita. Kenapa? Ya karena sudah terpenuhi. Jadi menurut kami ini sudah terpenuhi bahwa yang dilakukan ini atau penggiringan opini yang dilakukan oleh saudara YI ini terhadap klien kami memang sudah nyata dan jelas. Di situ disertakan foto, disertakan video, disertakan namanya. Kalau fakta itu bisa ditanyakan ke pihak penegak hukum. Kalau misalnya feeling, saya yakin NM itu masuk, ditahan ya. Tapi yang benar, saya punya live replaynya, saya bilang kalau misalnya NM itu bebas ya, tidak bersalah ya, saya pargoy di Monas kan nggak ada salahnya. Biasa TikTok dulu juga saya gitu-gitu kan, biasa itu. Tapi menggunakan busana, nggak seperti yang tersebar tidak menggunakan busana, nggak. Ya, pokoknya nanti teman-teman tagih aja saya pargoy di Monas, nggak apa-apa, saya bawa tim nanti. Kenapa sih yakin itu? Ya, Kak? ya. Kenapa sih yakin itu? Yakin, saya yakin dengan diri saya. Temennya aja ditolak kok, YOLO aja ditolak, apalagi saya kan. Kalau emang nggak ditolak, mau nggak Kak?
Saya udah pernah ketemu, jadi saya nggak mau ketemu lagi. Saya akan menuruti kemauan dia aja. Lucinta Luna membawa sebuah kado untuk Nikita Mirzani yang berulang tahun, sekaligus memberikan pujian untuk Nikita Mirzani. Sementara itu, seperti apa pula aksi Laura Mezani yang membawakan bunga dan juga kue di hari ulang tahun ibunya. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Hari ulang tahun Nikita Mirzani yang ke-39 pada 2 hari lalu boleh dibilang sebagai a blessing in disguise atau berkat terselubung dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Pasalnya, meski hari spesial itu dilewati Nikita di dalam tahanan, namun untuk pertama kalinya pada momen itu terjadi pertemuan antara Nikita dengan putri sulungnya Laura Mezani. Inilah pertemuan kedua Loli dengan Nikita pasca terlibat seteru panjang. Loli pun membawakan sebuket bunga dan juga kue ulang tahun spesial untuk sang mama, ditemani oleh omnya dan kedua adiknya, serta didampingi kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid. Ini adalah ulang tahun yang berbeda bagi Nikita. Bukan hanya karena dirayakan di dalam tahanan yang sepi dan jauh dari gemerlap dunia selebriti, tetapi untuk pertama kalinya ia pun memeluk hangat Loli. Tak hanya Loli, keluarga dan juga sahabatnya pun berdatangan untuk mengunjungi Nikita di rutan Polda Metro Jaya. Tampak Mbak Imong dan Tessa Mariska pun juga hadir. Meski keduanya tidak banyak bicara saat ditemui awak media. Menurut Mbak Imong, kondisi sahabatnya itu pun baik, sembari melambungkan doa agar Nikita pun diberikan umur panjang. Boleh dilihatin nggak sih bunganya? Happy birthday tulisannya ya. Laura, gimana kabarnya Dek? Woi, mundur woi. Laura bawa apa nih? Bawa apa? Kali ini bawa kakak. Ada mungkin kue kak. Mami gimana? Hari ini Mami gimana? Gimana hari ini ada doanya nggak? Bawa apa? Bawa apa buat Mami? Laura, bawa apa buat Mami? Pen kanan. Kalian teh. Dikit dong doanya. Gimana buat Mami? Mama gimana Loli? Loli doanya dikit dong Loli buat mama. Harapannya apa? Laura, gimana Laura? Laura. Oke, gitu deh. Panjang umur dia lagi. Tadi bawa ada nggak? Doanya dikit aja kak. Dikit aja kak. Tapi kondisi Niki gimana di dalam, Bang Bayu? Miser. Makin cantik nggak sih di dalam? Miser. Kan Niki. Nyanyi aja ke bawah saya. Aduh. Misi, awas jatuh. Awas. Jatuh. Awas hati-hati jatuh ya. Fahmi menggambarkan pertemuan itu sangat luar biasa, di mana Nikita pun akhirnya berpelukan dengan Loli dan kedua anak laki-lakinya dalam suasana yang penuh bahagia. Tak ada tangisan, yang ada hanya nuansa kebahagiaan yang begitu hangat. Di balik kebahagiaan Nikita di hari ulang tahunnya, ada peran dari sang kuasa hukum Fahmi Bahmid yang sukses menghadirkan anak-anak Nikita dan juga keluarganya ke sel tahanan Polda Metro Jaya. Ini dalam suasana yang momen yang luar biasa, di mana saya mendatangkan Laura, mendatangkan juga adiknya berdua, ada juga si Lintang dan Edwin, semua bersaudara. Saya suruh datang hari ini dan saya antar dalam suasana tadi momen yang mungkin tidak terlupakan. Laura juga membawakan sesuatu buat miminya, sebuah bunga tadi kalau saya lihat
dan ada roti, ada beberapa juga. Ya itulah yang saya lihat tadi, bagaimana tadi Nikita memeluk anaknya dari yang kecil, terus habis itu terakhir dia peluk Laura, habis itu ya suasananya betul-betul membahagiakan namun mengharukan, tidak ada tangis. Jadi suasananya tadi betul-betul membahagiakan dan mengharukan juga ya. Jadi tadi kumpul lah semua. Ya itulah suasana di mana Nikita Mirzani merayakan ulang tahunnya yang dihadiri oleh Laura yang selama ini menjadi pertanyaan teman-teman semua dan dia hadir. Dialah tadi yang membawa bunga dan juga ada roti yang dipersiapkan juga oleh Laura. Seperti itulah suasananya. Di hari ulang tahun ibunya yang ke-39, Laura pun membawakan sebuket bunga dan juga kue ulang tahun untuk sang bunda. Meski sang bunda pun masih mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Sementara itu, seperti apakah kisah seteru Nikita Mirzani, Rasman Arif Nasution yang berencana untuk menjenguk Nikita di hari ulang tahunnya sembari membawakan sebuah kue spesial. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di tengah perseteruan hukum antara Nikita Mirzani dan Rasman Arif Nasution, sikap Rasman pada ulang tahun ke-39 Nikita pun sangatlah berbeda. Jika biasanya Rasman menabuh genderang perang terhadap Nikita, tapi kali ini ia pun justru berniat untuk menjenguk Nikita yang tengah ditahan di Polda Metro Jaya. Rasman datang ke Polda Metro Jaya sambil membawa kue spesial untuk Nikita. Rasman pun menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam dan berjanji akan mengungkap jaringan mafia skincare yang diduga terlibat dalam kasus ini. Namun sayangnya, kedatangan Rasman tidak mendapat sambutan dari Nikita. Ia pun tidak diizinkan masuk ke dalam sel tahanan, sehingga hanya bisa menitipkan kue spesial tersebut kepada petugas jaga. Pada hari spesial itu, menurut Rasman, Nikita pun hanya menerima kunjungan dari anggota keluarganya saja. Lantas benarkah Rasman pun merasa kecewa karena ditolak bertemu dengan Nikita? Karena beliau ulang tahun hari ini, NM, maka saya ada membawa sedikit oleh-oleh untuk bisa dicicipi oleh NM. Dan ini saya garansi tidak ada di sini makanan yang ya jangan sampai ada bilang ini ngirim makanan berbahaya atau racun atau apa enggak. Nah, saya bawa roti jabrik. Kameranya dong di atas, Bang. Saya bawa roti jabrik dan mudah-mudahan dia berkenan. Ini bukan kek ulta, tapi paling tidak untuk dia bisa nikmati di sana. Sebagai tanda persahabatan dari saya, dan saya katakan sekali lagi niat saya ingin membongkar ya dugaan praktek mafia skincare. Rasanya tidak adil kalau hanya dialamatkan kepada NM sendiri dan atau Mail. Saya ya ingin membuka tabir ruang-ruang gelap yang diduga melibatkan banyak orang, dan semakin kesini semakin hari makin kelihatan. Tadi pagi ada di situ juga yang menyebut-nyebut Dr. L, ya ada yang menyebut juga dengan Dr. O, ada juga Dr. A. Nah, ini tidak bisa dibiarkan. Jadi saya juga sebetulnya kemarin mancing bagaimana kalau kelihatan kita akan berkomunikasi dengan NM, langsung tuh kelihatan Dr. O itu ketakutan datang dan hampir tiap hari ketemu. Dan tadi pagi saya di WA oleh pengacaranya Dr. O dan kita komunikasi. Beliau pesan, Bang jangan mau diadu domba. Ya, terima kasih Rinda, saya tidak juga mau diadu domba. Prinsip saya satu, buka selebar-lebarnya
jika ada kejahatan di dunia skincare di luar kasus dari NM dan atau yang turut serta di kasus NM. Ini nggak bisa dibiarkan kalau dia tidak langsung di cross check ke dalam. Saya sudah komunikasi dengan pihak penjaga, tetap saya akan koordinasi ke penyidik sebagaimana yang diminta oleh NM. Kemudian dari sini saya akan ke penyidik, memberikan surat juga. Kemudian NM tadi diberitahu ke dalam dan juga kepada penjaga bahwa hari ini dia tidak menerima siapapun kecuali keluarganya. Saya tanya tadi, apakah Dokter Oki juga tidak dikasih masuk hari ini? Kan saya tanya tadi, kata penjaganya tidak. Artinya bahwa menurut saya di hari yang harusnya dia bergembira begini, hari ulang tahun dia, walaupun dia sedang mendekam di dalam tahanan, siogianya menurut saya NM membuka ruang supaya dia bisa lebih semangat, dan orang-orang yang memberikan dukungan seperti ini menurut saya penting untuk membuat semangat bagi hidup dia, karena saya yakin hati dia pasti hancur di posisi sekarang. Enggak, kan kemarin sudah diberitahu sama dia, saya koordinasi ke penyidik, saya belum koordinasi. Saya takut jamnya tadi ini dan sudah saya sampaikan. Ya terserah, kue itu sudah diserahkan. Nanti apakah dia terima atau tidak itu hak dia. Yang pasti kue itu tidak kue berbahaya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.